Saya lanjut ya. Yang kedua adalah yang perlu dicatat ya, dengan menggunakan metode laba tidak terpisah ini di sisi konsinyi ya, atau sisi penjual adalah pada saat dia ya melakukan apa, penjualan barang. Ya, pada saat barang itu laku terjual, maka dia mencatat adalah mendebet kas dan mengkredit penjualan. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beos. Seperti biasa, Bocah Beos selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beos kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya masuk kepada materinya. Ya, kita masuk kepada sebuah ilustrasi dari yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi. Yang dimana kemarin ya dalam perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi ini adalah ada dua metode, gitu kan ya. Ada dua metode. Nah, yaitu metode apa aja, Mbak Asbi? Ya. Dalam penjualan konsinyasi itu adalah memiliki yang berkaitan dengan perlakuan akuntansinya itu adalah ada dua metode. Ya, yaitu ada metode satu. Mbak Fia. Laba terpisah dan laba tidak terpisah, Pak. Metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Baik, luar biasa. Dengan begitu teman-teman kita akan ya mempelajari bersama ya terkait dengan bagaimana ya dengan menggunakan metode terpisah ya, laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Baik itu dari sisi konsinyor maupun di sisi konsinyi. Nah, kita akan lihat dulu ya terkait dengan ya aturan atau standar yang perlu kita pahami bersama. Nah, kita melihat di sini adalah terkait dengan perlakuan akuntansi untuk konsinyor yang dimana adalah kalau menggunakan metode laba terpisah pada saat mengirimkan barang konsinyasi, ya, saya ulangi kembali, pada saat pengiriman barang konsinyasi maka itu harus dicatat, ya, harus dicatat, ya, dicatat dengan jurnal, ya, mendebet barang konsinyasi dan mengkredit persediaan. Nah, yang berikutnya adalah ya terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini saya mengambil contoh adalah terkait dengan ya biaya angkut. Ya. Biaya angkut yang berhubungan dengan apa? Barang konsinyasi itu sampai kepada apa? Sampai kepada penjual. Nah, untuk mencatat biaya angkut ini maka di jurnal dengan mendebet barang konsinyasi biaya angkut dan mengkredit kas. Lagi-lagi ini adalah dari sisi apa? Dari sisi pengamat atau konsinyor. Ya, dari sisi pemilik barang. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pada saat si pemilik barang itu menerima laporan pertanggungjawaban atau laporan hasil penjualan dari si penjual.
Maka pada saat itu, pada saat menerimanya laporan, ya, si pemilik barang itu langsung mencatat dengan ya mendebet piutang komisioner dan di barang konsinyasi ya untuk apa? Untuk biaya komisi dan mengkredit barang konsinyasi penjualan. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan yang pada saat melakukan pembayaran, yang dimana di sini adalah si penjual melakukan ya pembayaran kepada apa? Kepada pemilik barang. Nah, si pemilik ya melakukan pencatatan dengan ya mendebet kas dan mengkredit piutang. Lalu yang berikutnya adalah kalau kita melihat dari ya kalau tadi metode laba terpisah. Nah, bagaimana kalau misalnya metode laba tidak terpisah? Ya, artinya apa? Artinya ya tidak ada pemisahan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan barang konsinyasi dengan barang reguler. Maka dalam hal ini adalah pada saat pengiriman barang itu tidak dilakukan pencatatan. Saya ulangi kembali ya. Bagi pemilik barang ketika dia menggunakan metode yang tidak terpisah dengan barang reguler, maka pada saat dia melakukan pengiriman barang kepada penjual, maka tidak perlu dicatat. Ya, tidak perlu dicatat. Karena apa? Karena nantinya kalau metode tidak terpisah, karena nantinya akan menghitung apa? Menghitung stok barang itu pada akhir periode melalui apa? Melalui stok opnam atau pengecekan fisik. Nah, pada saat pengecekan fisik ini maka melakukan apa? Melakukan pencatatan yang dimana dalam sebuah siklus akuntansi itu yang dinamakan sebagai jurnal apa? Ya. Saya ulangi kembali. Pada saat melakukan pengiriman barang kepada penjual dengan menggunakan metode laba tidak terpisah ini, si pemilik barang tidak melakukan pencatatan atau tidak melakukan apa? Jurnal. Kenapa demikian ya? Kenapa tidak dicatat? Karena kalau tidak terpisah dengan barang reguler, maka ya itu akan dilakukan pencatatan pada saat apa? Pada saat melakukan ya pengecekan fisik atau stok opnam yang dilakukan pada akhir periode. Yang dimana ya dalam siklus akuntansi itu yang disebut dengan jurnal apa? Penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Oke. Yang berikutnya adalah pada saat pemilik barang menerima laporan pertanggungjawaban dari penjual, maka pada saat itu adalah melakukan pencatatan. Ya, melakukan pencatatan. Karena apa? Karena laporan pertanggungjawaban ini dilakukan pada akhir periode atau akhir bulan. Ini tadi yang saya katakan apa? Pada saat pengiriman itu tidak perlu dicatat. Yang perlu dicatat yang pertama adalah terkait dengan biaya angkut, ya, biaya yang dikeluarkan, ya, atau biaya yang dikonsumsikan oleh barang konsinyasi ini, ya. Untuk mengantar barang tersebut sampai kepada penjual. Sehingga jurnalnya adalah biaya angkut, ya, didebet dan kreditnya adalah kas. Pada saat menerima laporan pertanggungjawaban, maka ya dilakukan pencatatan dengan apa? Dengan menjurnal apa? Mendebet piutang komisioner, biaya komisi dan mengkredit penjualan.
Serta jangan lupa teman-teman ya, harus mencatat yang berkaitan dengan atau mengakui yang berkaitan dengan harga pokok. Ya. Dengan jurnal mendebet harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Nah, ini yang kemarin yang saya jelaskan adalah bagaimana kalau misalnya kita memilih ya, memilih pencatatan dengan metode laba tidak terpisah. Maka dalam hal ini adalah ya, kalau di sisi penjual dia melakukan apa? Dia melakukan perlakuan akuntansi menggunakan metode laba terpisah, maka dia harus tahu berapa harga pokok dari barang tersebut. Ya. Kalau kesepakatan atau kontraknya itu adalah memberi kesempatan atau memberi wewenang kepada si penjual untuk merubah harga, maka si penjual bisa mengetahui berapa harga pokok yang harus dicatat. Tapi bagaimana kalau misalnya dengan menggunakan sistem komisi, ya, yang dimana sistem komisi ini adalah penjual tidak bisa merubah harga yang sudah ditentukan oleh pemilik barang. Maka dalam hal ini adalah si penjual tidak bisa mengidentifikasi berapa harga pokok barang tersebut. Lalu yang berikutnya adalah yang perlu dicatat dengan metode laba tidak terpisah. Ini adalah yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran. Ya, penerima pembayaran maka dicatat dengan mendebet kas dan mengkredit piutang. Baik ya, dari pihak konsinyur kita sudah selesai, maka kita coba melihat dari sisi konsinyi. Nah, kita akan lihat bersama, teman-teman. Ya, kalau menggunakan metode laba terpisah, ya, saya ulangi kembali, ya, perlakuan akuntansi untuk ya penjualan konsinyasi di pihak konsinyi untuk metode laba tidak terpisah adalah yang perlu dicatat adalah yang pertama adalah yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh penjual ya untuk apa? Untuk melengkapi atau menyempurnakan barang yang akan dijual atau barang konsinyasi. Seperti yang kemarin yang saya katakan adalah terkait dengan misalnya ya barang konsinyasi ini memiliki karakter khusus sehingga harus memiliki tempat yang khusus. Ya, pada saat kita membuat tempat yang khusus untuk menyimpan barang konsinyasi ini, maka ya si penjual atau konsinyi ini kan mengeluarkan biaya. Nah, dalam hal ini ya dalam perjanjian konsinyasi ini adalah semua biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan barang konsinyasi ditanggung oleh apa? Oleh konsinyor atau oleh pemilik barang. Nah, sehingga dalam hal ini adalah ya, yang perlu dicatat yang pertama adalah terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh si penjual yang berkaitan dengan barang konsinyasi. Yang dimana di sini adalah saya mengambil contoh adalah ada biaya angkut ataupun perakitan ataupun renovasi dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok Pak ada biaya angkut juga di situ? Nah, biaya angkut bisa masuk di sini ya bisa dicatat oleh penjual jika oke. Saya ulangi kembali ya. Biaya angkut ya dicatat oleh si penjual jika biaya angkut tersebut adalah ditanggung oleh penjual. Baik ya. Yang berikutnya adalah yang perlu dicatat oleh si penjual adalah yang berkaitan dengan pada saat dia melakukan apa? Melakukan penjualan atas barang tersebut. Ya. Maka di jurnal adalah mengkredit mendebet kas dan mengkredit ya barang komisi atau barang konsinyasi. Ya. Barang komisi itu sama dengan barang konsinyasi ya.
Dan yang berikutnya adalah, yang perlu dicatat adalah terkait dengan pada saat dia membuat sebuah laporan. Ya, laporan apa? Laporan pertanggungjawaban. Nah, pada saat membuat laporan atau mengirimkan laporan, si penjual akan menjurnal, mendebet barang komisi, dan mengkredit utang si pengamat. Dan juga ya, mendebet barang komisi dan mengkredit pendapatan komisi. Lalu pada saat pembayaran adalah mendebet ya, mendebet utang dan mengkredit kas. Ya. Ini adalah pada saat ya menggunakan metode laba terpisah. Nah, bagaimana kalau misalnya metode laba tidak terpisah? Ya. Pada saat ya metode laba tidak terpisah di sisi penjual, yang pertama adalah dia akan tetap mencatat yang berhubungan dengan biaya angkut. Namun dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan itu diakui sebagai apa? Diakui sebagai utang. Ya. Pada saat metode laba tidak terpisah, uang yang dikeluarkan oleh si penjual untuk ya untuk mengadahkan atau untuk pengadaan barang konsinyasi ini maka diakui sebagai utang. Saya lanjut ya. Yang kedua adalah yang perlu dicatat ya, dengan menggunakan metode laba tidak terpisah ini di sisi konsinyi ya, atau sisi penjual adalah pada saat dia ya melakukan apa? Penjualan barang. Ya, pada saat barang itu laku terjual maka dia mencatat adalah mendebet kas dan mengkredit penjualan. Nah, dan dia akan mencatat ya, dia akan mengakui juga terkait dengan apa? Pembelian. Dia mengakui adalah adanya pembelian dan adanya utang. Lalu ya, pada saat dia melakukan pembayaran ya, melakukan pembayaran kepada pemilik barang, maka ya dia akan mencatat mendebet utang dan mengkredit kas. Ya. Mendebet utang dan mengkredit kas. Lalu agar lebih jelas, maka kita akan masuk dalam sebuah ilustrasi. Ya. Mohon ini diperhatikan dengan baik-baik ya. Kita perhatikan bersama. Nah, pada awal tahun 2014, CV Senyum itu mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko manis. Ya, isi perjanjian tersebut adalah pada tahun 2014 awal tahun melakukan perjanjian untuk mengadahkan ya penjualan konsinyasi dengan ya toko manis, yang dimana isi dari perjanjian itu adalah yang pertama adalah CV Senyum akan menitipkan TV ke toko manis. Yang kedua adalah toko manis berhak atas komisi sebesar 15% dari penjualan. Oke, yang ketiga adalah ya, semua biaya yang berkaitan dengan pengadaan barang tersebut ditanggung oleh pemilik barang. Yang terakhir adalah ya, isi perjanjian yang terakhir adalah si toko manis harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan, atau ya setiap akhir bulan toko manis ini harus melakukan apa atau membuat laporan pertanggungjawaban atas penjualan barang tersebut. Nah, setelah dilakukan atau ya membentuk kontrak kerjasama ini, maka ada pun transaksi-transaksi ya yang akan terjadi. Yang pertama adalah ya CV Senyum selaku pemilik barang mengirimkan 350 unit TV ke toko manis, yang dimana harga pokok TV tersebut adalah 525 per unit. Sedangkan harga jual yang ditentukan adalah 950.000 per unit. Yang kedua adalah ya,
CV Senyum membayar biaya angkut sebesar 350.000. Dan yang ketiga, si penjual melakukan apa? Melakukan pembayaran yang berkaitan dengan ongkos rakit atas TV tersebut dengan harga per unitnya adalah 75.000. Yang berikutnya adalah dalam hal ini toko manis ini berhasil menjual secara keseluruhan. Artinya apa? 350 itu laku terjual semua. Dan yang terakhir di situ adalah toko manis itu akan mengirimkan kas yang menjadi haknya CV Senyum. Nah, dari ilustrasi ini maka di sini adalah yang perlu saya garis bawahi adalah di mana para pihak mengadakan kerjasama atau melakukan perjanjian untuk pengadaan penjualan konsinyasi yang dimana isinya ada yang berkaitan dengan barang yang dititipkan itu adalah berupa TV. Habis itu adalah si penjual itu berhak mendapatkan komisi 15% dari penjualan. Nah, maka kita akan coba lihat melihat bagaimana pencatatan dalam akuntansi yang berhubungan dengan transaksi ini, baik itu dari metode laba terpisah maupun laba tidak terpisah. Kita akan lihat bersama. Saya kasihkan satu. Kita akan melihat mulai dari metode laba terpisah. Nah, laba terpisah di sini kita akan melihat yang pertama adalah di sisi pemilik. Nah, di sisi pemilik adalah pada saat dia mengirimkan barang, maka dia akan melakukan pencatatan. Yang dimana mendebet barang komisi untuk pengiriman barang sebesar 183.750. Dan mengkredit persediaan. Oke. Yang kedua adalah bagi pihak penjual dia tidak akan mencatat dia tidak akan mencatat yang berkaitan dengan adanya penerimaan barang konsinyasi. Yang kedua adalah yang perlu dicatat adalah terkait dengan pembayaran biaya angkut yang dilakukan oleh CV Senyum atau pemilik barang. Maka dia akan mencatat mendebet barang konsinyasi atau biaya angkut dan mengkredit kas. Nah, sementara si penjual dia tidak akan melakukan pencatatan. Karena yang melakukan pembayaran itu adalah si pemilik barang. Nah, untuk penerimaan barang tidak perlu dicatat Yang berikutnya adalah kita masuk kepada yang berkaitan dengan pembayaran biaya rakit. Biaya rakit. Pada saat melakukan pembayaran biaya rakit di sini si penjual dia akan mencatat terkait dengan apa? Terkait dengan biaya rakit yang mendebet barang komisi dan mengkredit kas. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk kepada terkait dengan pada saat menerima sebuah laporan pertanggungjawaban. Nah, pada saat menerima laporan pertanggungjawaban, maka baik sisi pemilik barang dan sisi penjual akan melakukan atau sama-sama melakukan pencatatan. Nah, kalau kita melihat dari sisi penjual dia akan dari sisi pemilik barang dia akan mencatat yang pertama adalah yang berkaitan dengan piutang. Mendebet piutang toko manis dan mendebet barang konsinyasi dan juga mendebet barang konsinyasi untuk biaya rakit dan mengkredit barang konsinyasi untuk penjualan. Nah, kalau kita mau mencari dari mana 332 juta, maka teman-teman akan bisa melihat di sisi
di sebelah deskripsi, ya. Deskripsi. Dari mana nilai-nilai tersebut? Nah, nanti kita akan coba hitung bersama ya, apakah nilai itu sama apa enggak. Nah, habis itu di sisi konsinyi dia akan mencatat yang pertama adalah ya, dia akan mencatat yang berhubungan dengan semua barang itu laku terjual, maka dia mencatat adanya penambahan kas sebesar nilai penjualan dan mengkredit terkait dengan barang komisi atau barang konsinyasi. Oke, ya. Yang berikutnya adalah yang dicatat oleh konsinyi adalah dia akan mencatat yang menjadi utangnya dia berapa. Ya. Dia akan mencatat yang menjadi haknya si pemilik barang. Maka di sini adalah mendebet barang komisi dan mengkredit utang. Utangnya siapa? Utangnya CV Senyum. Senilai berapa? Senilai 256. Ya, senilai 256 juta. Nah, habis itu dia akan mencatat bagian dari si pemilik, dia akan mencatat bagian dari si penjual, ya, yaitu diakui sebagai pendapatan. Nah, berapa nilainya? Ya, nilainya adalah sebesar 15% dari nilai penjualan. Nah, sehingga dalam hal ini maka dia akan mendebet barang komisi dan mengkredit pendapatan barang komisi atau barang konsinyasi sebesar 49 juta. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana perlakuannya pada saat tutup buku. Ya. Ini kan pada saat melakukan hasil penjualan terus melakukan pengiriman. Nah, bagaimana pada saat melakukan penutupan buku? Kita akan lihat bersama. Ya. Nah, pada saat melakukan penutupan buku, yang pertama adalah kita akan mengakui dulu terkait dengan adanya penerimaan uang dari siapa? Dari si penjual. Yang semula tadi kita lihat di sisi penjual di sini adalah nilai 256 ini ya. Piutang itu di posisi debit. Ya, piutang di posisi debit. Maka di sini adalah tadi adalah posisinya di debit sebesar 256. Pada saat dia menerima uang di akhir periode, pada saat dia menerima uang maka dia akan balik adanya penambahan kas. Ya. Adanya penambahan kas dan adanya pengurangan atas piutang. Piutang dari mana? Piutang yang diakui pada saat Pada saat menerima laporan. Nah, di sisi penjual dia akan mengakui adanya pengurangan atas Pengurangan atas utang. 256. Nah, kalau kita lihat lagi ke depan di sini dia mengakui adalah adanya mendebet barang komisi atau barang konsinyasi sebesar 256 dan mengkredit utangnya CV Senyum. Pada saat melakukan pembayaran maka harus melakukan pembalik melakukan jurnal dengan cara mendebet utang dan mengkredit kas. Setelah menerimanya si penjual menerima uang dari si pemilik barang menerima kas dari penjual, maka dia akan melakukan penutupan menutup untuk satu periode dia akan tutup penjualan konsinyasi yang dilakukan dalam periode tersebut. Maka pada saat tutup buku dia akan menjurnal. Yang pertama adalah mendebet barang konsinyasi penjualan sebesar 332 juta dan mengkredit biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Baik itu adalah barang konsinyasi itu biaya angkut, ada biaya komisi, ada biaya rakit,
Dan juga ada apa? Ada ya barang komisi untuk pengiriman barang. Ya. Dan mengkredit laba konsinyasi. Dan yang terakhir adalah ya harus menutup yang berkaitan dengan pengakuan laba, yaitu laba 72. Ya. Setelah menutup semua biaya-biaya yang dikeluarkan ya dari hasil penjualan tersebut, maka dia akan menutup yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan laba. Ditutup kemana? Ditutup ke ikhtisar laba rugi. Maka di sini adalah mendebet laba konsinyasi dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Di sisi penjual ya, di sisi penjual hanya menutup ya, hanya menutup bagiannya. Ya, hanya menutup ya yang menjadi bagian dari si penjual, yaitu komisi ya, yaitu komisi. Nah, komisi ini diakui sebagai pendapatan komisi. Dia akan yang pertama adalah mendebet pendapatan komisi ya dan mendebet laba konsinyasi. Ya, dia harus mengakui adanya pendapatan, adanya apa? Adanya laba. Setelah dia mengaku itu, dia akan menutup ya, menutup akun apa? Akun laba rugi. Ya. Ditutup kemana? Sama, ditutup ke ikhtisar, di ikhtisar laba rugi. Tuh. Baik ya. Kalau tadi adalah metode laba terpisah, maka kita coba lihat ya. Coba lihat untuk metode laba tidak terpisah. Nah, untuk metode laba terpisah nilainya yang sama ya. Yang membedakan apa tadi apa? Yang pertama adalah pada saat pengiriman barang sama-sama tidak melakukan pencatatan. Ya, baik dari sisi pemilik maupun sisi penjual. Habis itu hanya mencatat terkait dengan apa? Pembayaran biaya angkut. Nah, habis itu ya pada saat melakukan pembayaran rakit ya si penjual apa si pemilik barang tidak melakukan pencatatan karena apa? Karena ya biaya rakit ditanggung oleh si penjual. Maka dalam hal ini adalah ya jurnal yang sama ya yang membedakan adalah ada di posisi mana? Posisi penjual. Nah, di posisi penjual ya, di posisi penjual yang pertama adalah tadi yang saya katakan adalah pada saat dia mengeluarkan biaya rakit maka diakui sebagai utang. Ya. Dan pada saat ya berhasil melakukan semua ya atau berhasil dijual semua barang tersebut, maka diakui adanya penambahan kas dan adanya penjualan. Diakui sebagai penjualan dulu ya, sebelum melakukan pembayaran. Lalu yang berikutnya adalah pada saat melakukan apa? Melakukan pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada pemilik barang. Nah, pada saat melakukan pertanggungjawaban, di saat tersebut si pemilik barang baru mengakui adanya pengurangan apa? Adanya pengurangan persediaan. Karena lagi-lagi tadi saya katakan apa? Kalau metode tidak terpisah, yang tidak terpisah dari barang reguler, maka pengakuan harga pokok itu dilakukan pada akhir periode, bukan di awal. Kalau terpisah itu harus diakui di awal, ya. Harus diakui di awal. Di awal barang itu keluar dari ya gudang si pemilik. Nah, karena metode laba tidak terpisah, maka ya harga pokok itu diakui pada saat apa? Pada saat akhir periode. Maka di sini dia akan menjurnal, mendebet harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Ya. Nah, kita melihat di sisi penjual. Di sisi penjual ya, tadi dikatakan apa? Barang yang dia terima itu kalau tidak terpisah, maka dia akui itu adalah sebagai pembelian kredit. Oke? Si penjual ya, kalau tidak terpisah dengan barang reguler,
pada saat barang itu datang dan pada saat akhir periode dia akan mengakui barang tersebut adalah sebagai transaksi pembelian secara kredit. Sehingga di sini dia akan mengakui adanya apa? Mendebet pembelian dan mengkredit utang. Senilai berapa ya? Senilai 286. Ya. Senilai 286. Nah, 286 ini ya, 286 ini ya. Ini belum apa? Ya. Ya, belum dikurangi yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan biaya angkut. Biaya rakit ya. Belum dikurangi terkait dengan biaya rakit. Ya. Sehingga dia mengakui adanya utang kepada si pemilik barang itu adalah sebesar 256. 256 itu adalah ya hasil penjualan dikurangi dengan komisi. Lalu kita akan coba melihat ya selanjutnya pada saat penerimaan uang. Pada saat penerimaan uang ya bagi pemilik barang sama dia akan mendebet kas dan mengkredit utang. Nah, di sisi ya, kita akan melihat di sisi penjual. Di sisi penjual pada saat dia mengirimkan uang, dia akan mendebet apa? Mendebet utang. Yang semula adalah utang itu ada di kredit, ya, ada di kredit, maka ya, pada saat dia melakukan pembayaran, dia akan membuat jurnal dengan mendebet utang dan mengkredit kas. Sebesar berapa? Sebesar 256. Kok tidak sama dengan ya apa? Tidak sama dengan ya nilai utang yang diakui pada saat apa? Pada saat dia membuat laporan yaitu 252. Nah, tadi saya katakan apa? 252 ini adalah ya. Ini hanya nilai diperoleh dari apa? Diperoleh dari penjualan sebesar 332 juta dikurangi dengan komisi 15%. Belum dikurangi dengan apa? Biaya rakit. Ya. Sehingga di sini adalah pada saat dia ngirim ya, itu sudah benar-benar ya real bahwa yang menjadi haknya si pemilik barang itu adalah ya 256. Ya. 256 itu dari hasil penjualan dikurangi dengan komisi dan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Oke, ya. Nah, pada saat ya kita akan melihat ya perbedaannya tadi akan terlihat jelas ya. Pada satu tuh buku ya si pemilik barang dia akan mencatat langsung mendebet penjualan dan mengkredit ya semua biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk ya harga pokok dan juga termasuk ikhtisar rugi laba. Ya, termasuk ikhtisar rugi laba. Nah, dari sisi penjual ya, dia akan mengakui secara keseluruhan nilai penjualan 332 dan ya dia mengakui adanya pembelian secara kredit 282 dan juga terkait dengan laba. Nah, bedanya Pak ya. Kalau di metode laba terpisah tadi adalah dia mengakui secara terpisah. Ya, dia mengakui dulu ya, dia mengakui uang yang dikirimkan. Dan pada satu tuh buku dia hanya mencatat yang berkaitan dengan bagiannya, yaitu 15%. Ya. Yang sudah diperoleh. Nah, kalau metode tidak terpisah maka dia mengakui ya seolah-olah barang itu adalah barang miliknya. Ya. Dia akan menutup penjualan sebesar 332 yang sebelumnya ada di sini adalah didebet pada saat membuat laporan. Ya, pada saat membuat laporan di posisi di kredit diakui sebagai
penjualan atau pendapatan. Nah, pada saat akhir dia akan membuat jurnal balik, ya. Untuk apa? Untuk menghilang atau ya menghapus nilai 332 pada akun penjualan di kredit, ya. Sehingga di sini ya harus dilakukan jurnal pembalik atau jurnal penutup yang dimana mendebet penjualan dan mengkredit pembelian dan mengkredit ikhtisar rugi laba. Ya. Oke. Dengan demikian teman-teman ya, dengan demikian untuk ilustrasi mudah-mudahan teman-teman bisa menerima atau menyimak dan bisa memahami ya. Sederhananya cuman bagaimana saat dia melakukan pengiriman barang, bagaimana di saat dia mengakui adanya penjualan, habis itu membuat laporan akhir bulan, ya, melakukan penutupan buku. Nah, sehingga di sini lagi-lagi dipertegaskan kembali adalah ya barang yang dijual untuk akuntansi bagi kuesioner itu persediaan tersebut akan dicantumkan sebagai persediaan akhir, di mana nilai persediaan akhir tersebut adalah sebesar harga pokok ditambah dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang menjadi bagian persediaan oleh konsinyur, ya, maupun konsinyi secara proporsional. Nah, yang kedua dia katakan pada akhir periode akan adanya penyesuaian, yaitu memasukkan biaya lain-lain, ya, biaya lain selain harga pokok ke dalam persediaan, ya. Lalu kita melihat di bagian apa? Kalau di bagian konsinyi dia apa? Konsinyi tidak melakukan pencatatan penyesuaian karena barang tersebut bukan persediaan. Nah, si penjual dia tidak akan melakukan penyesuaian karena bukan menjadi miliknya. Kembali lagi kepada hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi ini. Oke, ya. Bagaimana? Menarik kan materi hari ini? Menarik kan? Jika menarik, silahkan berikan komen yang terbaik di kolom komentar, teman-teman. Ya, silahkan berikan komentar yang terbaik. Ya, dan jangan lupa ya, jika tadi materinya menarik, jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe, ya, dan juga like. Karena apa? Subscribe satu subscribe dari teman-teman itu akan memberikan apa? Dukungan terbesar kepada channel Bocambeo. Agar apa? Agar channel Bocambeo terus berkembang.